Duda ganteng, Wi. Duda yang mana? Duda yang mana? Dewi Persik senang. udah pasti yang ini. Yang ini ada pasangan tidak. Kalau tidak ada dengan saya saja. Wi, tapi kalau kemarin kan katanya lagi deket sama seseorang juga. Iya. Gak jadi deh, gak jadi. Ya, tapi kita dengar katanya kemarin baru pulang liburan sama anak-anak. Oh, ya. Kita mau cari tahu liburannya kemana. Iya. Di Pagi-Pagi Ambiar, Andrew Andika. Oh. Andrew Andika. Hai Rizky. Kayaknya happy banget Andrew Andika nih beberapa bulan terakhir tuh apa yang membuat kamu happy ini? Aku setiap datang ke Pagi-Pagi Ambiar, pasti aku selalu happy. Wow. Wow, jadi udah berapa lama Kakak Andrew ikut pacu jalur kira? Bukan. Beda. Beda. Iya, Jadi iya, setiap iya, datang iya. ke Pagi-Pagi Ambiar selalu happy. Iya dong. Karena apa? Karena janda dia bilang. Bener. Emang janda itu terdepan emang ya? Kita penasaran apakah perempuan yang diisukan dekat dengan Andrew Andika ikut liburan bareng sama anak-anaknya. Soalnya terakhir katanya disemprot sama mantan istri. Ya. Andrew Andika, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kita masih lihat Andrew Andika ajak jalan anak-anaknya. Kemana dan sama siapa ini dia? Iya. Kan anak-anak di Bali, lu di Jakarta. Liburan kemana kemarin? Ke Bali dong. Jadi lu ke Bali. Ya, jadi kurang lebih ya sebulan sekali ke Bali buat ketemu sama anak-anak. Karena Dewi ada di Bali ya. Ya, mantan istri sama anak-anak di Bali. Jadi ya ke Bali sebulan sekali buat ketemu sama anak-anak. Terakhir kan waktu lu ke Bali kan ngajak orang yang lagi deket sama lu. Oh, lu tahu aja deh soal itu. Kan waktu itu di sini. Kan dibahas di sini. Informasi ini sih. Dibahas di sini. Di sini. Apakah kemarin diajak lagi ke Bali? Kalau yang kemarin itu enggak. Kenapa? Kapok ya? Enggak. Karena mungkin perjanjiannya belum sampai ke situ. Oh. Dia pakai cincin loh. Coba tuh cincin tunangan ya. Oh, jadi udah tunangan. Coba lihat lu. Lu lihat dulu gue Coba lihat. pakai cincin Nggak loh. mungkin cincin Master Limbat dong. Coba kasih tunjuk beneran kan lu kemarin syuting sama gue lu nggak pakai Kalian cincin. itu jangan kasar-kasar gitu dong. Cincin. Coba Pakai lihat. cincin coba lihat tuh. Wow. Dia udah mau nikah ya. Sebentar, Andrew Andika, kalau nggak ada apa-apa sebenarnya nggak masalah untuk ngasih lihat, kan cuma cincin. Kenapa ini kayak agak Kenapa malu-malu? harus diumpet-umpetin? Kenapa harus diumpetin cincinnya? Ceritanya apa? Karena harganya nggak terlalu mahal. Jadi, Bukan masalah mahalnya, ini ada apa? Komitmen, apa appointment mungkin? Iya. ada deh. Apakah cincin itu berarti buat kamu, Andrew Andika, sampai akhirnya kamu nggak mau kasih lihat ke kamera? Kemarin syuting sangat sama berarti pakai sih buat aku. cincin tuh dia. Sangat berarti. Ya. Seberarti apa cincin itu buat kamu, Andrew Andika? Karena pada saat itu belinya jauh. Oh, belinya jauh. Iya. Cuma karena jauh aja berartinya maksudnya. Iya, jadi sangat berarti gitu. Jadi dipakai terus biar nggak hilang. Jadi perjanjiannya apa di balik cincin itu? Ih, bisa banget deh. Ya mungkin menuju ke sesuatu hal yang lebih serius. Amin. Oh, Amin. ada fotonya nggak Cepat sih? banget lu move on-nya ya. Ini Master Limbat banyak cincin kok dia nggak ditanyain. Enggak. Enggak beda, itu cincinnya Limbat beda. Beda, itu bukan cuma cincin, ada kencerengannya juga dia. Kita mau kasih lihat apakah ini cincin yang juga dipakai oleh pasangan kamu yang sekarang. Wah. Beneran sama. Andrew Andika, ini Sama. momen apa kalau boleh kita tahu? Ini acara ulang tahun. Ulang tahunnya Ulang siapa? tahun. Ulang tahunnya pacar aku. Oh, pacar. Pacar. Jadi sudah mengakui pacar ya? Berapa bulan sekarang udah pacaran? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan udah ada cincin menuju yang lebih serius. Ya. Berarti buat Andrew Enggak, ini pas ini itu cincinnya dia. yang ini yang kamu pakai? Ya sekarang Baru kemarin. Oh, berarti Oh, baru komitmennya baru. kemarin. Komitmennya baru kemarin. Aku ngapain sih sebenarnya di sini? Sabar. Kita cuma mau nanya cincin, habis itu Master Limbat banyak banget cincin. Sekarang kita mau bahas tentang anak-anak ya. Tapi sebelum bahas anak-anak, kita bahas dulu artikel yang satu ini. Iya. Ini. Andrew Andika makin mantap jalanin hubungan dengan pacar baru. Hubungan lu, Hubungan. Jalanin hubungan dengan pacar baru, persiapkan lamaran tanda tanya. ini lamaran tunangan apa lamaran pernikahan? Tunangan dulu rencana.
Oh tunangan, jangan kayak aku deh. Kenapa kalau kamu? Kelar nanti langsung usah cepet kelar. dong. Iya apalagi jangan lamaran di TV, ntar berujung gagal kayak dia ya. Simpan sampai akhirnya baru jadi, baru kamu kabarkan ke semua orang. Iya, kayaknya rencananya bakalan seperti itu sih. Karena udah ada pengalaman kan kayak gitu kan. Jadi mendingan ya kita diem-diem apa segala macam. Pengalaman kayak gitu. Diam-diam. Iya itu diam-diam bener, aku sekarang aja diam-diam. Oh berarti Mami Oh, lu ngebongkar rahasia lu sendiri, Wi. Kan maksudnya nanti next kalau aku udah punya pasangan maunya diem. Oh, kenapa lu maunya diam-diam sekarang? Kenapa mau diem-diem? Kalian tuh heboh banget ngomongin cincin-cincin yang ini aja nggak pakai cincin. Iya, itu udah mau cerai bro. Ada alasannya apa? Enggak, kalau alasannya hubungan udah aman tapi cincin lagi digade mas. Andrew, Biasanya takut hilang makanya. tapi Iya, begini, benar. maksudnya kalau untuk orang yang baru bercerai, apalagi punya anak, kan pertimbangannya sebenarnya banyak untuk Iya. membangun rumah tangga lagi. Kamu tuh begitu cepat, Takut 4 bulan gagal, pacaran, takut, yang membuat kamu mantap dan yakin untuk menuju lebih serius sama dia tuh apa sih sebenarnya? Ya mungkin ya namanya di saat kita pacaran apa segala macam, terus umur Andrew juga udah nggak muda lagi, jadi ya memang pasti ada tujuan yang lebih baiknya lagi lah ke depannya gitu loh. Iya. Karena memang ada niat baik gitu loh, kenapa berpacaran segala macam pasti ada nanti bakalan ke sana gitu loh. Tapi masih belum tahu kapan. Bener, kalau niat baik kenapa harus pacaran lama-lama? Gitu ya kan? Mas Rian, jangan bener pacaran banget. mulu, bener Iya, itu. Ya soalnya kan, Kak Ren? berdasarkan pengalaman pacaran lama sama Tengku Dewi aja cerai akhirnya kan ujungnya kan ya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya jadi pengalaman buat lu Andrew Andika. Cuman yang kita salut, dia ini tetap memprioritaskan anak-anak. Ini kita bukan lihat buat Sobat Ambiar. Iya. Andrew Andika sama anaknya. With me. With you. Ini di Bali apa di With Jakarta? you. Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Anak-anak ke Jakarta sebulan bisa berapa kali? Jarang sih kalau misalnya lagi ada kerjaan atau misalnya lagi ada kegiatan segala macam, terus mungkin mamanya sibuk, dikasih sama Andrew gantian gitu. Oh, jadi kalau sekalian Tengku Dewi ada kerjaan ke Jakarta, bawa anak-anak titipin ke kamu. Yes, betul. Sebulan bisa berapa kali ketemu? Kalau yang di Jakarta jarang, mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali lah gitu. Tapi kamu sebulan sekali pasti ke Bali. Pasti ke Bali ya. Kalau ke Bali gitu, ajakin jalan-jalan gitu, ibunya juga ikut. Ibunya, Maksudnya ibunya anak-anak. oh enggak. Oh jadi kamu sendiri gitu. Ya jadi aku langsung Ya jemput, udah, habis itu aku jalan. waktu sama bapaknya berarti giliran kamu. Gitu ya. Gantian. Tapi komunikasinya sama siapa untuk ngajak anak-anak bisa jalan sama... Sama babysitter, karena WhatsApp saya masih di blok pada saat itu. Oh, WhatsApp-nya masih di blok. Sampai sekarang masih di blok? Ntar dulu saya cek terakhir sih. Coba dicek, boleh nggak dicek? Masih di blok nggak sampai sekarang? Sampai ngecek kita pengen nanya, Mas kira-kira dingin gak sih? Lu nanya itu lagi. Siap. Jadi sampai sekarang WhatsApp masih di blok. Masih. Kalau urusan misalnya nafkah segala macam berarti urusannya sama babysitter langsung. Enggak sama mamanya. Kalau Belum. misalnya anak kenapa-kenapa babysitter yang ngabarin. Sulit nggak buat lo? Nggak terlalu juga sih. Karena ada Karena penyambung yang penting bisa ada kabar tentang anak-anak aja. Tapi Andrew, mantan tahu nggak kalau kamu lagi serius banget sama yang satu ini? Tahu. Tahu ya? Drew, masih follow media sosialnya mantan istri nggak Tengku Dewi? Di blok juga. Oh, Tapi bukan Mas Andrew yang blok. Aku nggak blok. Dia ngeblok kamu. Mumpung dia ngeblok kamu, kemarin juga sempat ya sindir-sindiran itu. Kita nggak tahu ini menyindir siapa. Cuman kita mau kasih lihat dulu yang satu ini mungkin kamu mau menanggapi. Kita kasih lihat dulu ya. Tapi ya ngelihat Tengku Dewi tuh di Bali dia lebih rileks. Dia healingnya banyak banget. Makin cantik, makin kurus ya. Loh, ada kata-katanya di sini pernah lihat orang yang baru putus atau baru cerai. Tapi kok kayak cepet banget udah punya pasangan baru ya. tanda tanya. Wow. Terus ada juga apa lagi tuh tadi Lagi kita tuh. belum bisa lihat. Sebelumnya guys. Yang bahasa Inggris tadi. Oke, Next. 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 Udah.
Tuh, Anggaplah postingan. ini ya. Oh, ini. Oke, kita ada lagi nih ya. Ya, dalam beberapa kasus bisa jadi ada dinamika seperti ini. Bukan benar-benar move on, tapi butuh pengganti untuk memenuhi kebutuhan emosional yang kosong. Tanggapan kamu? Cocok banget soalnya. Tanggapannya gimana Mas Endro? Andrew Andika. Mas Endro Ngelihat Andika postingan itu tanggapannya gimana gimana? menurut Mungkin bukan buat saya kali ya. Bener, Bisa orang nggak bertujuan pakai kepada nama. siapa aja. Iya kan? Gitu, jadi nggak mesti harus saya. Mungkin itu lebih ke general aja. Bener, kenapa harus tersinggung ya? Kenapa harus ini? Bisa buat siapapun itu orang nggak mention Andrew Andika, apalagi udah di blok. Betul. Cuma Jadi saya nggak tanggapan tahu dia kamu- posting apa. Kalau misalnya orang dibilang kok move on-nya cepat banget, alasan kamu move on cepat banget karena Nggak cepat juga sih kalau aku bilang sih. Tapi ini Ya. bukan pelarian kan ya Mas ya? Oh bukan. Karena kan kebutuhan emosional. Bukan. Waktu itu Kak Dewi bisa sampai 3 kali itu gimana caranya? wah. Kalau aku bisa sampai 3 kali bukan aku ya dari lakinya. Tapi namanya jodoh, kalau udah jodoh mau orang baru cerai sebulan, kalau udah ketemu sama jodohnya ketemu, ya Itu jodoh-jodoh dia yang aja. namanya jodoh kita nggak tahu Iya. seperti apa. Iya. Benar, termasuk jodohnya juga Andrew Andika ketemu sama teman-teman barunya. Ini Yes. bikin satu hal yang baru. Kita mau kasih lihat Ya, ya. ini dia. Narko X-Boy, si bagi-bagi ambiar. Narko itu nggak cuma bertiga, ini berempat nih bener. Sebenarnya Iya. Kita butuh Narko Boys sama MC. Nah, jadi nanti Master 5 jadi MC-nya. Lu MC Kagak di ngomong. rumah hantu jatuhnya. Oke. Narko X-Boy selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Thank you. ambiar. Silakan. Boleh silakan. Kita mau ajakin mereka ngobrol-ngobrol. Ini teman-temannya Andrew Andika, mereka bikin satu kelompok baru, Narko X-Boys. Ini namanya cukup unik sekali, Yes. Narko X-Boys. Yes. Apa yang membentuk akhirnya Narko X-Boys ini bisa bareng-bareng? Atas kesamaan apa? Jadi ya sebenarnya kita punya salah satu teman baik kita juga, namanya Coki Andriano. Dia berencana untuk membuat manajemen DJ. Oh, Mas Coki. Yes. Dan akhirnya dia bilang ini lucu nih kalau misalnya kita bikin konsep kayak ya udah artis-artis semua tapi DJ tapi bukan cuma berdua tapi bertiga aja. Itu duda semua. Enggak. Enggak, belum kan? Masih aman kan? Iya, Masih aman Masih kan? aman, Oh, masih aman. Apa arti Narko X-Boys? Arti Narko X Boys mungkin masa lalu kita Enggak, Lagu pernah mengalami lagu sedih. Karena Enggak usah pakai mic. ya jadi kita mungkin bisa dibilang punya satu Masa lalu. yang bisa dibilang Yang hampir sama. Ya hampir sama dan kita bertiga dikumpulkan lagi dengan semangat baru dan Ya buktikan. kita ingin buktikan bahwa kita Bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi Amin. lebih positif lagi. Amin. Dengan kita membentuk grup seperti ini. Narko Boys. Narko X-Boys. Jadi ibaratnya mereka yang pernah tersandung kasus narkoba, selebriti kemudian bikin satu kelompok itu. Oke. Stigmanya ini kan nempelnya luar biasa, tapi kalian dengan begitu bangganya malah menjadikan ini sebagai satu grup.
Ya karena itu eye catching sekali. Kayak emang orang itu clickbait banget gitu loh pas mereka lihat langsung apa nih langsung dilihat gitu loh. Bukan Jadi emang narkobanya itu tapi tujuannya. pertaubatannya. Ya. Sampai akhirnya kalian bisa bounce back. Betul. Sudah bangkit lah. Untuk kalian kan bertiga nih sekarang. Pembagian bayarannya gimana? Bagi kita juga nggak? Yang ketiga ya? Apakah yang MC lebih banyak, yang DJ lebih banyak? Atau sama rata? Atau posisinya dulu deh, posisinya masing-masing ngapain aja di sini? Kita sama, kita back to back semuanya nge-DJ juga dan nge-MC juga. Oh, gantian. Gantian. Jadi semuanya punya skill DJ lah ya. Yes. Tampilnya seminggu berapa kali? Seminggu kita setiap hari. Seminggu setiap hari full. Setiap hari manggung. Kadang dari jam 9 sampai jam 10 malam itu kita terus manggung. Terus? Nggak selesai-selesai. Waktu Oh lagi enggak, lu mah nongkrong itu Nongkrong itu. namanya. Oh, bukan kerja. Tapi proyek terdekatnya apa? Apa cuma manggung-manggung aja atau mau bikin single segala macam, lagu dance EDM gitu? Agustus kita ngeluarin original musik kita. Kalau untuk edit-edit sih hampir setiap minggu kita selalu ngeluarin. Kalau edit itu kan lagu yang udah ada kita jadiin versi kita gitu. Cuman untuk original Agustus sekalian mungkin kita mau bikin video klipnya juga. Yes. Narco X Boys. Sudah ada yang bikin dan sudah ada viral di enggak? Belum ya? Sudah bikin terus sudah ada viral di TikTok. Oh kan belum di Belum. Oh, belum Masih dirilis. kita konsepin, Oke, masih kita. Kita tungguin ya karyanya ya. Sukses Narco X Boys dengan hadirnya kalian kembali ke dunia hiburan. Kalian mau menyampaikan apa buat mereka yang terpuruk agar bisa kembali bangkit dan juga percaya diri lagi untuk kreativitas? Yes, jadi intinya tidak perlu malu, tidak perlu merendahkan diri segala macam. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap fokus dan kita harus tetap menjalankan hari-hari menjadi lebih baik. Iya. Sukses Narco X Boys. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambil.